Dari situ suara azan terdengar. Tuh kan guys, kalian bisa lihat banyak sekali antriannya. Itu semua lukisan tangan. Kalian bisa lihat ini kan ada yang sampai terkelupas itu. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time for the pain. Seperti yang kalian lihat sendiri, ada banyak sekali turis dari Indonesia yang berkunjung ke Istanbul, khususnya ke Masjid Hagia Sophia ini, yang sebelumnya adalah sebuah gereja agung. Baru jam 10.50 pagi, sudah ramai pengunjung kayak gini. Sekarang lagi cari antrian untuk masuk ke Masjid Hagia Sophia ini. Panjang banget antriannya dari kemarin. Tapi mungkin ini layak untuk dilihat. Stay tune guys. Ya, semuanya kembali bersama aku Didi Lejavane di channel YouTube aku. Kalian sudah tahu di mana aku berada. Well, again, selamat tahun baru 2023 dan selamat datang di Istanbul. Kalian sudah tahu di mana aku berada sekarang guys. Aku di Istanbul. Dan persisnya aku sedang berada di dalam Masjid Akbar Hagia Sophia. Tapi sebelum memperlihatkan keindahan dan apa saja yang ada di dalam masjid ini, aku akan memberikan penjelasan singkat terkait bangunan yang sangat bersejarah ini. Jadi teman-teman muslim dan non-muslim sedunia harus tahu nih tentang bagaimana sih sejarah di balik pembangunan gereja agung ini yang kemudian menjadi Masjid Agung Hagia Sophia. So, tonton terus video ini sampai habis. Nah, kalian harus tahu nih bahwa gereja agung ini dibangun pada zaman Kekaisaran Bizantin atau Kerajaan Roman bagian timur. Gimana sih cara baca tulisan Hagia Sophia ini? Hagia Sophia ini dibaca Hagia Sophia guys. Aku juga membuat kesalahan saat membaca tulisan Hagia Sophia pertama-tama, tapi akhirnya aku tahu kesalahanku. Gereja ini awalnya bernama Megal Ecclesia atau diterjemahkan Gereja Agung oleh Kaisar Konstantin pada masa kerajaan Bizantin. Gereja Agung Santa Sofia ini tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah oleh masyarakat setempat, tapi juga digunakan sebagai tempat yang sangat prestisius di mana para penguasa saat itu dimahkotai di dalam Gereja Agung ini. Lalu gimana caranya pergi menuju ke Gereja Agung Santa Sofia ini atau sekarang menjadi Masjid Agung Hagia Sophia, atau pakai transportasi apa untuk menuju ke masjid ini? Nah, untuk menuju ke Masjid Agung Hagia Sophia ini bisa dengan jalan kaki, naik tram, kemudian turun di dekat area masjid, kemudian jalan kaki. Atau kalian juga bisa naik taksi. Aku sendiri lebih suka jalan kaki daripada naik tram atau naik taksi, karena dengan jalan kaki aku bisa tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang aku belum ketahui sebelumnya saat menuju ke Masjid Akbar Hagia Sophia ini, daripada aku naik tram atau naik taksi. Dari hotel aku menginap ke Masjid Akbar Hagia Sophia ini hanya dibutuhkan waktu ya sekitar 30 menitan itu dengan jalan kaki. Akhirnya sampai juga. Sebelum menjadi masjid, gereja Santa Sofia ini dipugar selama 3 kali karena adanya beberapa kejadian seperti konflik antar masyarakat dengan kerajaan. Mereka merusak gereja, lalu ada gempa bumi yang begitu kuat di tahun 546 dan 557. Pembangunan ketiga terjadi pada zaman Raja Justinianus yang kemudian menjadikan gereja ini jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan bangunan gereja sebelumnya.
Di zaman kerajaan Turki atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan Kekaisaran Utsmani pada tahun 1453, fungsi gereja agung ini berubah menjadi Masjid Kekaisaran Sultan Mehmed setelah perebutan tahta kekuasaan Raja Konstantin. Karena kubah-kubah Masjid Akbar Hagia Sophia sempat runtuh beberapa kali pada masa kerajaan Romawi Timur, maka kubah-kubah itu dibangun ulang dan semenjak itu, kubah-kubah Masjid Agung Hagia Sophia ini tidak pernah runtuh. Dan Masjid Agung Hagia Sophia ini menjadi perhatian khusus dari setiap raja sepanjang zaman Utsmani. Ada beberapa bangunan tambahan seperti mimbar, kaligrafi, lampu, tempat wudhu untuk para calon jamaah sholat, juga ada sekolah madrasah, dan lain-lain dapat dijumpai di area Masjid Akbar ini. 4 menara dibangun secara berkala pada zamannya Kekaisaran Utsmani atau Kerajaan Utsmani. Dan di sekitar area bangunan Masjid Agung Hagia Sophia ini ada 5 pesarehan atau makam agung para sultan dan keluarganya, antara lain makam besar Sultan Selim II, Sultan Murad III, Sultan Mehmed III, dan Sultan Mustafa I, juga makam agung Sultan Ibrahim. Masjid Akbar Hagia Sophia ini sempat ditutup untuk umum dan kemudian dijadikan sebuah museum melalui dekret atau surat keputusan para Dewan Menteri tahun 1934. Tahun 1985, UNESCO mengesahkan Masjid Akbar Hagia Sophia sebagai bangunan bersejarah di dunia. Setelah 86 tahun, masjid yang semula adalah museum, pada tanggal 10 Juli 2020, pemerintah Turki melalui keputusan Dewan merubah dekret tahun 1934 yang menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai museum kembali menjadi dan berfungsi sebagai masjid lagi. Jadi para wisatawan dapat berkunjung ke makam agung para sultan Turki sebelum atau setelah masuk ke dalam Masjid Agung Hagia Sophia ini. Nah, terlepas dari agama dari para pengunjung, semua wisatawan diperbolehkan berkunjung dan masuk ke dalam Masjid Akbar ini secara gratis dengan beberapa kondisi seperti melepas sepatu saat mau masuk ke dalam masjid, memakai pakaian yang sopan dan menutup kepala dengan kain kerudung atau dengan kain biasa untuk dijadikan kerudung untuk non-muslim dan sebagainya. Para pengunjung tidak diperkenankan masuk ke dalam Masjid Akbar ini ketika ada sholat Jumat akan atau dan sedang berlangsung. Masjid Agung Hagia Sophia buka 24 jam guys, menurut informasi ya pada saat aku tanya ke resepsionis di hotel di mana aku menginap. Jadi aku bisa sarankan kepada kalian yang ingin berkunjung namun tidak ingin berada di antrian yang panjang banget seperti pada pagi hari, siang, dan sore hari, sebaiknya kalian datang sebelum makan malam. Meskipun masjid dibuka 24 jam, waktu berkunjung harus dipatuhi juga ya. Tadi yang paling bisa aku sarankan kepada teman-teman Indonesia yang ingin berkunjung ke Istanbul, yang juga ingin melihat langsung Hagia Sophia masjid ini, jangan siang hari atau pagi hari atau sore hari, pergilah malam hari kayak gini suasananya, nggak banyak yang antri ya at least kalian antri tapi nggak seheboh pada saat pagi hari atau sore hari atau siang hari. Jadi kayak gini suasananya. Мама побежала вперед. Телефоны положить тут, чтобы было удобно. Это вы потом, поэтому сегодня говорите. Да, я просто это последний. Да, последний. Да, сегодня. This I really cannot imagine if I come or you guys come here in the morning, afternoon, or in the late afternoon during daytime, you know. Ini adalah security check bagi teman-teman mau lihat, tidak boleh ada makanan dan minuman kecuali minuman, kecuali air itu boleh. Yeah. Okay, look at this number 43. I'm going to put inside. Yeah. Okay. Nomor 43. Ini adalah
awalnya gereja, kemudian ditransform menjadi masjid. Teman-teman yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, teman-teman Indonesia, kalian harus tahu bahwa masjid ini, Masjid Hagia Sophia di Istanbul memang sangat besar sekali dan indah di dalamnya. Ada beberapa ornamen yang gambarnya dirubah, seperti ada gambar angel atau malaikat pada saat masjid, sebelum menjadi masjid ini gereja. Jadi itu sangat ya, kalau menurut aku pribadi ya sangat disayangkan. Biarkan aja ornamen itu, gambar lukisan tangan itu supaya menjadi simbol aja. Dan selanjutnya akan aku tunjukkan kepada kalian sekeliling Masjid Hagia Sophia ini. Stay tune guys. Aku pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa bangunan bersejarah seperti Masjid Akbar Hagia Sophia ini memang dihiasi dengan banyak lukisan tangan juga mozaik. Beberapa dari lukisan tangan dan mozaik sudah terkelupas dan rusak. Memang benar-benar gereja ya. Kalau kalian dapat kesempatan untuk datang dan melihat langsung, ini depan, biasanya itu gereja memang kayak gini. Dari sini ada koridornya, dari depan sana yang masuk ada koridor, bisa ke sini, masuk situ sampai sana. Yang di tengah-tengah itu biasanya memang tempat banyak sekali kursi yang jamaah Kristiani, umat Kristen itu pada sembahyang di tengah-tengah itu. Wow. Dan sekarang sudah menjadi bentuk masjid, tapi tetap tidak meninggalkan pilar-pilar ini yang menjadi ciri khas khusus gereja. Wow. Ini yang aku bilang itu, dinding-dindingnya dihiasi oleh lukisan-lukisan tangan yang sangat cantik. Ya. Aku kasih tahu lagi dekat ya pada kalian. Tidak begitu kelihatan sih memang kalau malam hari. Nggak tahu juga kalau siang hari apakah kelihatan lukisan-lukisan di dinding itu. Sepenuhnya di angel, malaikat gitu. Ini juga gambar wajahnya, bisa kalian lihat. Mungkin nggak begitu terang, tapi at least ada gambar wajah manusia atau wajah angel. Keren sekali, ada hiasan itu nama Allah, terus sebelah sana itu Muhammad SAW. Ya, nanti aku akan jelaskan apa itu, kenapa ada kain putih yang menutupin lukisan di atas. Nah, ini dekat dengan imam. Itu, ya, itulah semua orang tahu ya.
Banyak ada orang sembahyang di sini. Nah, aku mau kasih tahu kepada teman-teman kenapa itu ada tutupan putih kain. Ada kain putih di atas itu, ada lukisan entah itu gambar Yesus atau Bunda Maria. Tapi sepertinya kayak gambar Yesus ya, yang ditutupi oleh kain putih itu. Ya. Setelah pengecekan, yang ditutupi oleh kain warna putih adalah beberapa gambar seperti Bunda Maria yang sedang memangku Yesus saat masih balita. Kenapa ditutupi dengan kain? Karena letak lukisan atau mozaik itu persis berada di arah kiblat di mana jamaah sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi kain putih itu bisa dibuka setelah sholat selesai dan ditutup kembali ketika ada jamaah atau orang yang sedang sholat. Aku berharap video ini menghibur dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi kalian. Dan jika suka, jangan lupa klik like, juga klik tombol subscribe dan tekan tanda bell atau lonceng yang paling atas untuk mendapatkan notifikasi saat ada video dari aku terbaru. Oke? Terima kasih sudah nonton terus video aku. Aku Didi Rajawani. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao. Tadi pagi nggak banyak orang waktu aku pergi ke sini untuk menuju ke Masjid Haq Sofi, tapi sangat ramai sekali. Jadi nggak masuk ke Haq Sofi, tapi masuk ke Haq Sofi yang kecil. Dari situ suara azan terdengar. Itu adalah Galata Tower, guys. Menara Galata.